Oke, sekarang kita akan masuk topik hazard identification. Oke, hazard identification, dan dalam hazard identification itu ada teknik yang namanya hazard checklist, itu yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, dan ada yang namanya hazard survey. Ya, kalau hazard checklist mungkin kita bisa sekilas saja melihat gitu ya. Hazard checklist itu merupakan salah satu uh, metode ya, atau mungkin yang lebih tepatnya itu safety checklist. Safety checklist ini basically, kalau kita ada waktu kita juga akan membahas ini ya. Basically ini adalah checklist. Checklist yang merimain kita, mengingatkan kita tentang potensi-potensi danger itu ada di mana aja di dalam proses kita. Ya. Tools safety checklist ini, walaupun kelihatannya jadul, walaupun kelihatannya tradisional sekali, tapi ini sangat dipakai. Ya, jadi kalau nanti kalian terjun ke dunia safety atau proses safety, ini merupakan salah satu tool sederhana yang bisa kalian pakai, ya, dan bisa kalian uh, kembangkan di company dimanapun kalian berada. Tapi untuk bagian pertama saya akan langsung fokus ke hazard survey. Tadi ada hazard atau safety checklist, sekarang hazard survey. Basically kita mensurvey hazard-hazard yang ada di proses kita, plant atau pabrik kita. Nah, salah satu teknik hazard survey yang paling terkenal di industri itu adalah apa yang disebut sebagai Fire and Explosion Index. Ya, FNEI. Yang ini di-establish atau di-develop atau Dow. Ya, perusahaan namanya Dow. Seperti itu. Jadi dia mengeluarkan teknik hazard survey untuk kita merating, menilai tingkat hazard level kita atau tingkat hazard dari proses pabrik plant kita. Ya, nanti kita akan langsung terjun ke example-nya. Nah, ada juga Dow juga mengeluarkan yang namanya Chemical Exposure Index, CEI. Ini sudah di-record dan teman-teman bisa langsung merefer ke video tersebut kalau seumpama kita nggak bisa cover pertemuan kali ini gitu ya. Nah, ini semuanya akan dibahas atau semuanya ini menjadi materi kita. Ya. Jadi dalam Dow Fire and Explosion Index kita basically ingin mensurvey potensi fire, potensi kebakaran, potensi ledakan di proses kita. Dan kartu ini atau formulir ini akan menggait kita, menuntun kita untuk berpikir lebih sistematis, berpikir lebih objektif instead of subjektif ya. Dan kalau bisa kuantitatif. Penting kuantitatif karena itu membantu kita meranking. Kalau cuma kualitatif, good or bad, atau dangerous, atau safe, it's not really helpful. Terkadang, apalagi kita orang engineer, angka itu sangat membantu kita. Ya, that's why kita pakai juga teknik numerical seperti hazard survey dengan fire and explosion index. Oke, kita langsung terjun ke example-nya, dan ini juga sudah di-record pembahasannya. Kalau seumpama nggak bisa kita cover pertemuan hari ini, kalian selalu punya waktu untuk mendengarkan recordingnya. Nah, kita langsung masuk ke proses hazard survey, Dow, and a fire and explosion index example. Ini saya ambil picture-nya, ini merupakan classification guideline yang dikeluarkan oleh Dow. Ya, tentang Fire and Explosion Index. Oke, so bear with me, follow me ya. Kita baca ini bareng-bareng. Ini example kita. Jadi your plan, pabrik kita sedang mengconsider instalasi dari new railcar tank unloading facility. Ya, jadi kita pengen punya unloading facility. Ya, ya kita ingin mengunload, misalnya mengunload, mengambil atau mengeluarkan tangki atau galon gitu ya. Dan kita mengkonekkan dia dengan rail car, ya, new rail car tank unloading facility. Nah, fasilitasnya ini will unload mengeluarkan 25.000 galon tangki atau tank cars containing, ya, mobil tangki lah gitu ya, yang containing either pure butadiena atau butadien, oke, atau
cyclohexane. Nah, jadi sebagai chemical engineer atau process safety engineer, ini sudah lampu kita sudah mulai nyala nih. Pertama lampu kita ya alarm kita sebagai engineer sudah mulai bermain di sini. Satu, aku punya butadiene. Dua, aku punya cyclohexane. Oke, good. Ketiga, aku punya angka volume 25.000 galon. Ya, jadi engineer sudah mulai bermain di sini. Nah, unloading system will be equipped akan dilengkapi dengan emergency shutdown system. Ya, oke, good. Akan ada emergency shutdown system. Kalau amit-amit terjadi sesuatu, saya at least ada keyakinan gitu ya bahwa nanti shutdown sistemnya ini akan bermain. Ya, langsung men-shutdown system kalau ada anything bad happen. Dan bagusnya ya, saya punya remotely operated block valve. Jadi block valve akan langsung menutup sistem saya ya. Block valve kalau terjadi danger, kalau terjadi ledakan, block valve akan langsung menutup dan mematikan sistem. Dan bagusnya saya punya sistem yang remote. Jadi saya nggak perlu manual datang ke pabriknya untuk menutup valve-nya, which is very dangerous kalau ada ledakan. Oke, good. Jadi saya punya emergency shutdown system, dan good-nya saya juga punya sistem yang remote. Oke. Nah, unloading operation itu akan dilakukan juga dengan bantuan komputer instead of full manual dari para operator. Nah, oke, kita lanjut ya. Railcar, jadi railcar-nya itu akan diinertkan dulu dengan nitrogen. Oke, jadi kita punya nih tangki nitrogen yang nanti akan dipakai untuk membuat railcar kita itu inert ya, supaya tidak ada potensi terbakar dari railcar kita. Oke. Nah, tekanannya itu adalah 40 PSIG, 40 PSI gauge. And the railcar release system has a set pressure of 75 PSIG. Oke. Artinya kalau tekanan somehow tiba-tiba naik di atas 75 pressure, 75 PSI, sorry ya kalau ada gangguan, 75 PSI, relief system saya terbuka untuk menyelamatkan sistem saya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau ada yang masih mengawang-awang railcar itu apa, teman-teman bisa langsung buka di di Google seperti itu ya. Railcar itu basically ya di situ ada tangki tapi ada truk lah atau kereta yang mengangkut tangki. Tangkinya ini isinya material kita, oke? The unloading operating instruction are written and have been reviewed by the corporate technical staff. Oke, jadi kita punya SOP, Standard Operating Procedure untuk sistem unloading, loading atau unloading ya. Atau mungkin kalau teman-teman masih belum kebayang, let's say kita punya mobil rail car ya gitu ya. Rail car. Nah, di sini saya punya tangki ya. Dan tentu saja di dalamnya ini ada liquid ya, pure butadiene atau cyclohexane. Oke. Unloading itu artinya saya di sini punya keran lah ya atau punya valve. Ya, saya ingin mengosongkan isinya di sini. Nanti akan ada hose gitu, ada selang, dan ini akan menuju ke misalnya storage saya, ke gudang saya atau ke sistem penyimpanan saya yang di sini di dalamnya ada lebih banyak galon-galon atau drum-drum seperti itu ya. Nah, even operasi sesimpel unloading, mengosongkan tangki aja itu harus ada SOP. Karena kita sedang menghandle material yang bisa meledak, material yang bisa terbakar. Nah, bagus, kita sudah punya prosedur instruksi yang written, ya jadi jelas operator tidak bisa bermain-main gitu ya. Ada written procedure yang mereka punya, dan itu bagusnya juga sudah direview oleh technical staff. Oke, jadi udah prudent, udah proven, udah bagus, udah cantik SOP kita. Nah, ada reactive chemical
A reactive chemical review has already been completed on the proposed facility. Ya, jadi sudah dilakukan review chemical yang reaktif apa, chemical yang non reaktif apa. Jadi kita udah tahu ya, lingkungan kita, lingkungan kerja kita sudah bisa mengidentifikasi mana yang reaktif, mana yang tidak. Bagus lagi kita punya combustible gas detector ya, yang ditempatkan di unloading station. Jadi kita punya gas detector. Nah, tapi yang ini lebih specialized lagi, combustible gas detector. Artinya detektor kita akan berbunyi kalau konsentrasi combustible gasnya meningkat sampai ambang waktu tertentu, ambang nilai tertentu. Ya, kalau misalnya ada tumpahan ceceran apa namanya liquid hidrokarbon yang bisa terbakar, bensin, dia akan vaporize, ya, dan konsentrasinya di udara itu bisa didetek oleh detektor, dan kalau terlalu tinggi yang berpotensi keledakan, detektor kita akan nyala, ya, akan memberikan alarm. Jadi operator bagus nih, sudah bisa wanti-wanti kalau ada kenaikan konsentrasi combustible gas. A deluge system will be installed at the unloading system with excellent water supply. Ya, jadi bagus lagi nih. Jadi kalau amit-amit terjadi apa namanya kebakaran, kita sudah punya water supply untuk segera mematikan api kalau ada kebakaran. Oke? A dikeing system ini seperti parit ya. Seperti parit intinya untuk membuang liquid seperti itu. Saluran liquid tapi di jalan atau di road kita ya. Intinya di tanah yang kita pijak gitu ya. A dikeing system will surround three sides of the facility with any spill directed to covered impounding area. Jadi let's say misalnya di mana space yang saya bisa gambar gitu ya. Misalnya saya punya drum besar atau tangki yang besar ya. Di sininya dikelilingi ada dike atau parit lah ya gampangnya ya. Jadi kalaupun ada tumpahan gitu ya. Dan ini didesain miring ya. Jadi ceceran itu akan masuk ke dike atau ke parit kita dan dike-nya ini akan turun gitu ya menuju ke suatu tempat yang katanya di sini covered impounding area. Jadi akan menuju ke sistem yang tertutup. Ya. Jadi ada tumpahan-tumpahan apapun yang berlebihan, ujung-ujungnya dia akan masuk ke parit, ke dike system, dan dia akan dikumpulkan ke suatu area yang terkendali. Gitu ya. Determine the DOE FNEI for this operation and determine the minimum spacing from the adjacent unit. Jadi ini tugas kita. Kita harus menilai dari teknik survei hazard secara FNEI DOE, ya, ada banyak sebenarnya teknik hazard survei, tapi kalau kita pakai DOE FNEI untuk operasi di atas, bagaimana kita meratingnya, bagaimana kita menilainya. Oke? Dan kita juga perlu menghitung minimum spacing from adjacent unit. Jadi proses kita unloading facility ini harus diletakkan paling dekat apa namanya batas paling dekat dia ini bertetangga dengan apa gitu ya. Misalnya saya punya hazard atau punya unloading facility di sini ya. Saya boleh menempatkan unit proses lain at least itu berapa meter. Kalau misalnya dia berbahaya, mungkin saya butuh minimal 50 meter. Baru saya punya boleh separator misalnya. Tapi kalau dia sangat safe, tidak berbahaya, ya mungkin 10 meter juga boleh. Saya boleh di sini menempatkan apa misalnya, storage misalnya. Kalau dia aman. Ya. Jadi dengan DOE FNEI ini, kita bisa menghitung juga minimum spacing jarak komponen lain dari subjek yang kita investigasi ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi langsung solution ya teman-teman. The DOE index, jadi kalau teman-teman pergi ke yang ini ya, reference-nya ini, saya belum dapat ini. Kalau saya dapat mungkin akan saya share ya. Jadi di sini ada banyak katalog indeks yang bisa kita pakai untuk membantu penilaian kita.
Ya. Nah, the Dow Index contain most of the data required untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi kita memang butuh reference, ya butuh reference dalam hal ini classification guide dari Dow, gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke pabrik kimia, most likely mereka punya ini, ya. Mereka mungkin membeli ini dan mereka pakai gitu untuk sistem safety mereka. Oke, nah kita pakai butadiene dan kita pakai cyclohexane. Ada material faktor. Jadi material faktor, semakin tinggi material faktor, itu artinya dia semakin dangerous. Ya. Butadiene nilainya 24, cyclohexane nilainya 16. NFPA health rating. Ya, jadi ada juga health rating dari NFPA. Butadiene nilainya 2, cyclohexane 1. Terus heat of combustion, berapa energi panas kalor yang dirilis ketika butadiene atau cyclohexane ini terbakar. Inilah heat of combustion. Ya. Dan juga flash point, di temperatur berapa butadiene dan cyclohexane ini flash seperti itu menjadi vapor. Ya. Ini data yang kita punya, karakter fisik yang dia punya. Nah, kalau teman-teman go back ke penjelasan mengenai teknik Dow FNEI, ya saya expect kalian udah bisa mengerti 2 poin di bawah, ya atau poin yang ini ya. Tapi saya asumsi kita sudah belajar, jadi saya go through aja ya. Nah, kalau kita punya campuran, seperti dalam hal ini butadiene dan cyclohexane, kita punya campuran, maka nilai material faktor yang saya akan pilih adalah yang paling tinggi. Ya. Dan dalam hal ini, butadiene itu paling tingginya adalah nilainya 24, jadi kita akan pakai dia untuk mewakili proses kita. Kenapa kita pilih material faktor yang lebih tinggi? Ini supaya kita betul-betul safe atau betul-betul mengestimasi the worst case. Ya, seumpama problem terjadi, berarti material factor yang paling tinggi yang kita pakai untuk menilai seberapa parah atau seberapa danger proses kita. Ya. Intinya dalam safety itu kita nggak mau menganggap remeh, kita nggak mau menyantai-nyantai gitu ya. Jadi kita selalu menganggap mana yang paling parah, mana yang paling buruk, supaya kita bisa memberikan antisipasi terbaik. Oke? Karena kita punya campuran butadiene dan cyclohexane, ya, atau punya kemungkinan 2 spesies ini, maka kita pakai butadiene untuk kita lanjut ke perhitungan. Oke? It is the material we need to evaluate dengan Dow NFI. The completed FNEA form is shown in the figure. Nanti di sini jawabannya ya. Each non-zero item on the form is discussed in what follows. Jadi kita akan bahas juga yang non-zero. Oke, jadi teman-teman bisa kembali ke videonya pembahasannya. Jadi saya akan go through ya. Jadi di sini, areanya misalnya di North America. Divisinya North Central, location-nya di Arkansas pada tanggal sekian. Oke, site-nya tidak ada loss. Manufacturing unitnya Dow Polymer, ya. Jadi perusahaan Dow ingin memproduksi polimer. Nah, proses unitnya inilah yang sedang kita bahas. Railcar Unloading Facility. Prepared by John Smith, mungkin ini safety engineer-nya. Approved by superintendent atau supervisor-nya Alvin Dow. Building-nya A103. Oke. Kemudian direview oleh manajemen namanya Robert Big. Reviewed by Bill Wright. Material yang dipakai butadiene dan cyclohexane. Kemudian state of operation, apakah sedang desain, startup, atau seperti apa? Dalam hal ini kita sudah normal operation. Basic material yang akan kita pakai untuk komputasi adalah butadiene. Kenapa? Karena dia yang material factor-nya paling tinggi. Nah, material factor yang akan kita bawa terus dalam perhitungan adalah 24 dari butadiene. That's why kita taruh di sini 24. Nah, baru di dalam Dow FNEI ini ada yang namanya proses hazard yang sifatnya general, oke? Ada yang namanya proses hazard yang sifatnya special. Oke, kita review dulu di sini. Base factor ini selalu dimulai dengan 1. Oke, jadi 1, berapa intinya? Kita mulai dengan 1. Oke, exothermic chemical reaction. Dia nanya apakah reaksi terjadi dan apakah
reaksi kalau ada itu eksotermik. Oke, kalau ada, kita bisa memberikan nilai dari 0,3 sampai 1,25. Ya, jadi nanti 0,3 dimasukkan ke sini misalnya. Jadi 1,3 maksimal. Atau kalau parah, eksotermik yang paling dangerous, jadi kita bisa taruh 1,25 sehingga maksimal sementara atau total sementara 2,25. Exothermic reaction tidak ada, that's why kita masukkan 0. Endothermic, tidak ada proses endothermic juga, that's why kita masukkan 0. Nah, material handling dan transfer. Material handling dan transfer, bagaimanapun safety-nya, pasti dia punya risiko. Karena kita sedang memindahkan material dari satu titik ke titik lain. Bisa jadi tumpah, bisa jadi leaking, bisa jadi vaporizing, macam-macam. Ya, apalagi kalau benda yang kita handle ini flammable, bisa terbakar dan eksplosif, bisa meledak. Ya, kita baca di sini, oke. Jadi di sini udah jelas ya, tidak ada exothermic reaction, that's why kita beri 0, tidak ada penalty. 1B, tidak ada endothermic chemical reaction, that's why kita kasih 0. Nah, material handling and transfer, di indeks dari Dow, dia memberikan catatan. Setiap loading dan unloading operation yang melibatkan kelas 1 flammable or LPG type material, di mana pipa transfer are connected and disconnected, itu akan selalu diberi poin 0,5. Oke? Akan selalu kita beri 0,5, that's why kita masukkan 0,5 di sini. Oke? Oke, boom. Yang berikutnya, ya, 1D, enclosed or indoor process unit. Setiap proses unit yang ada di dalam ruangan tertutup, oke, indoor, itu at least ada danger di situ. Harus kena penalti. Kenapa? Kalau kita punya material seperti butadiene atau cyclohexane, dia vaporized, dan kita berada di ruangan indoor, ya artinya kita menghirup sesuatu dari hasil penguapan material tersebut. Ini yang bisa memberikan efek yang tidak bagus, apalagi kalau ada sumber api, apalagi kalau ada titik panas, uap-uap butadiene bisa terbakar, bisa berujung kepada ledakan. Jadi kalau kita berada di ruangan tertutup, kita harus memberikan penalti. Nah, ini unloading, biasanya unloading itu ditaruh di outdoor. Namanya juga ada truk, ada tangki truk, ada kereta gitu ya. Jarang dia masuk di daerah operasi yang tertutup indoor. Jadi most of the time loading unloading itu selalu di outdoor. That's why kita tidak beri penalti. Ya, di sini 0. Access. The unit will have emergency access from all sides. Ya, ada emergency access. Oke, jadi apa namanya, kita di outdoor gitu ya. Biasanya kalau kita punya area outdoor itu gampang untuk emergency. Ada banyak penunjuk jalan di mana kita bisa berkumpul untuk menghindari ledakan, berlindung dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita outdoor itu untuk emergency access-nya itu jauh lebih mudah dibandingkan indoor. Kalau indoor, amit-amit pintu tertutup, itu bisa chaos. Gitu ya, apalagi seperti di apa namanya Kanjuruhan kemarin gitu ya, ada chaos lah di lapangan sepak bola. Orang-orang pasti nalurinya pengen segera keluar gedung gitu ya, keluar stadion, tapi ya pintu tertutup, ketakutan, histerik dan lain sebagainya itu nggak bagus lah, dan itu bisa berujung kepada tragedi fatality gitu ya. Jadi outdoor itu lebih safe, apalagi kalau dilengkapi dengan emergency access yang jelas. Nah, kita asumsikan dia outdoor dan dia safe gitu, jadi kita beri penaltinya 0. Oke, terakhir drainage. Drainage and spill control. No penalty is applied because dike and impounding system is present.
Ya, jadi drainase, pengendalian tumpahan, pengendalian spill itu sudah disediakan dengan sistem dike tadi. Ya, ada parit-parit, ada ya parit-parit kecil yang menjadi saluran liquid mengalir tertuju dan diarahkan ke titik yang lain gitu. Kalau ada tumpahan, kalau ada spill yang berlebihan. Nah, kita berikan dia penalti 0 karena dia udah provide sistem diking yang bagus. Jadi kita berikan dia penalti 0. Nah, di sini ada penjelasan lebih ya. Kalau kita punya drainase dan spill control, volumenya seberapa? Berapa galon? Atau berapa cubic meter? Ya, diking system kita itu bisa menghandle, bisa menampung berapa banyak tumpahan, berapa banyak ceceran, gitu ya. Dan kita asumsikan tadi dikingnya sudah bagus sekali, jadi seberapapun tumpahan dari tangki truk atau tangki kereta tadi, seumpama ada spill, dia bisa menghandle semuanya. Ya, that's why untuk general proses hazard bagian drainase dan spill control tidak ada kita berikan penalti. Semakin tinggi penalti, nggak bagus semakin. Ya, semakin tinggi penalti artinya proses kita semakin hazardous, semakin berbahaya. Oke, dan di sini exothermic atau di sini general process hazard setelah di total-total satu base-nya, nilai basisnya, kemudian ditambah 0,5 sehingga 1,5. Oke, nantinya 1,5 ini akan digabungkan dengan special process hazard. Ini akan kita bahas belakangan, special process hazard ya. Nanti akan ditambahkan berapa special process hazardnya. Misalnya di sini, nanti kita akan breakdown lagi ya, 2,94. Kemudian nanti akan kita tambahkan proses unit hazard factor, F1. F1 itu adalah general process hazard, dikali F2, special process hazard, kita dapat F3. F3 adalah proses unit hazard, sehingga di total 4,41. Oke, nantinya Fire and Explosion Index, FNEI, ya, namanya FNEI, itu adalah hasil dari F3 dikali material factor. Material factor kita sudah kita sepakati adalah 24. Sehingga total akhir nilainya 106. Ya. Jadi bagus. Kita memberikan angka material factor yang lebih besar, 2,24. Artinya kita nggak mau menganggap remeh proses ini. Proses ini langsung saja, jujur-jujuran aja, berbahaya misalnya ya. Langsung aja berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya gimana? Karena material yang kita handle ada material yang berbahaya loh. Dengan material factor 24 misalnya. Nah dengan begini, operator, engineer, supervisor, manajemen nggak mau menganggap remeh. Ya, setelah kita tahu dangerous, hazardous, flammable, explosive, nah kita akan membuat best effort supaya sistem kendali, sistem safety kita terbaik untuk bisa menghandle worst case possible. Ya, tapi kalau kita dalam menilai ada ya kecenderungan kita, apalagi operator di lapangan misalnya, yang intinya nggak mau meribetkan sesuatu lah. Jadi daripada kita tinggi-tinggi nilainya, nanti ribet, nambah budget, nambah kerjaan, jadi harus pasang safety, pasang ini, pasang itu, buat dike, buat ini, buat itu, buat uh, fire extinguisher ya, pemadam semprotan pemadam kebakaran itu kita letakkan di mana-mana itu jadi repot gitu. Jadi supaya nggak repot gimana? Ya udah kita rilekskan aja lah nilainya, turun-turunin aja nilainya supaya ujung-ujungnya nanti dianggap safe. Tapi hal ini membuat kita kendur, membuat kita lengah, membuat kita anggap remeh. Dan kalau terjadi kejadian accident, kita nggak punya apapun untuk melindungi diri. Tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada fire extinguisher, tidak ada sistem water supply, tidak ada diking system, tidak ada SOP yang bagus. Alhasil, company-nya bangkrut, nama company tercoreng sebagai company yang nggak bagus safety-nya,
kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan mata pencaharian, anak istri nggak bisa dapat apa namanya uang yang cukup, makanan nggak cukup, pendidikan anak terganggu, ujung-ujungnya jelek. Ya. Jadi semua orang safety itu selalu diingatkan, ingat kamu punya anak istri, kamu punya keluarga, kamu punya suami, ada keluarga yang harus dinafkahi, jangan anggap remeh. Ya. Baik dari segi on paper seperti ini nih, ini kan on paper ya. Baik dari segi on paper sampai ke eksekusi. Oke? Jadi ini bagian pertama dari kelas kita, dari pertemuan kita. Kita masih membahas part 1, general proses hazard. Ya. Nanti kita akan break dan kita akan kembali lagi. Nah, sedikit saja review dari bagian-bagian yang awal. Ini ada penjelasan hazard survey dan ada penjelasan safety checklist yang jauh lebih sederhana.